واجعله لنا إماما. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Al-Learning PIP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh dan lebih dalam, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah agar pada kesempatan kali ini Anda semuanya diberi kepahaman dan ilmu yang bermanfaat. Mari kita baca Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Biridwa'illahi wa bisyafaati Rasulillah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi kita semuanya diberi oleh Allah hati yang jernih, pikiran yang terang, sehingga mudah dalam memahami apa yang saya sampaikan kepada kalian melalui daring. Pak Guru ingatkan kembali ya, untuk mempermudah kalian belajar, nanti kalian bisa lihat blog yang Pak Guru buat. Blognya namanya Learning PIP. Nanti silakan kalian klik di kolom deskripsi YouTube dari Pak Guru. Dan Pak Guru ingatkan kembali, silakan yang belum subscribe, silakan kalian subscribe terlebih dahulu demi channel Learning PIP ini bisa berkembang dan bisa untuk mempermudah kalian belajar. Langsung saja, kita kali ini akan belajar tentang hadis. Pada kali ini kita fokus 3 hal. Yang pertama yaitu definisi hadis, yang kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan yang ketiga yaitu kitab hadis yang kita pedomani atau kita jadikan rujukan sebagai sumber hukum Islam. Ya, langsung saja kita bahas tentang definisi hadis. Menurut pakar ahli hadis, ahli hadis ini orang yang ahli, orang yang berkompeten, orang yang menguasai di bidang hadis. Ahli hadis bahasa Arabnya yaitu muhadis. Ya. Muhadisin itu orang yang ahli dalam bidang hadis. Nah, orang ahli hadis ini memberikan definisi terhadap kata hadis, bahwa para ahli hadis ini memberikan beberapa sinonim atau persamaan kata terhadap kata hadis. Nah, sinonim atau kata hadis ini memiliki beberapa sinonim atau persamaan kata. Yang pertama ada sunnah, yang kedua khobar, dan yang ketiga asar. Kemudian ada pendapat, salah satunya yaitu menurut Abu Al-Baqo. Secara bahasa atau terminologi, hadis berasal dari isim atau kata benda. Jadi menurut Al-Baqo, hadis berasal dari kata benda atau isim, yaitu kata at-tahdits. Kata atas ini merupakan isim atau kata benda. At-tahdits yang diartikan al-ikhbar, yang mempunyai arti pemberitaan. Jadi hadis ini menurut Al-Baqo berasal dari kata isim
yaitu kata at-tahdits yang artinya adalah pemberitaan. Kemudian menjadi termin nama suatu perkataan, perbuatan dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya hadis ini diberlakukan atau diucapkan untuk istilah apa? Sesuatu yang disampaikan oleh Nabi, sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi maupun persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemberitaan yang merupakan makna dari kata hadis sudah dikenal sejak orang-orang jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad diutus, kata hadis itu sebenarnya sudah dikenal. Nah, pengenalan kata hadis ini merujuk kepada hari-hari yang populer. Hari-hari yang populer itu disebut dengan hadis. Selanjutnya, setelah kita belajar definisi atau pengertian hadis secara bahasa, kita lanjut ke pengertian secara istilah. Secara istilah atau terminologi, makna hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau mahmud atau han. Definisi di atas tadi memberikan kesimpulan bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam mempunyai 3 komponen, yakni yang pertama hadis perkataan. Hadis perkataan ini disebut dengan hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Yaitu hadis yang didasarkan atas segala ucapan atau perkataan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui kalau hadis itu merupakan hadis qauli, itu kita bisa mengetahui dengan mengetahui ciri-cirinya. Ciri-ciri hadis qauli itu memakai kata qala atau yaqulu. Nanti Pak Guru tunjukkan hadis, contoh hadis yang menggunakan kata qala atau yaqulu yang termasuk kategori hadis qauli. Kemudian yang kedua, hadis perbuatan, disebut hadis fi'li, yaitu hadis yang didasarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis fi'li ini hadisnya itu memiliki ciri, kalau hadis ini membahas perbuatan Nabi, itu ada cirinya. Cirinya yaitu menggunakan kata kana atau yakun. Nanti Pak Guru tunjukkan hadis yang termasuk hadis fi'li, hadis qauli. Selanjutnya ada hadis persetujuan, disebut hadis takriri, yaitu hadis yang didasarkan atas persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Hadis takriri ini hadis yang beda dengan hadis qauli dan hadis fi'li. Bedanya di mana? Bedanya kalau hadis persetujuan itu hadis di mana Rasulullah itu tidak berbuat, tidak berucap atau tidak berkata. Hanya Nabi Muhammad ini hanya melihat, hanya diam saja. Nah, ini ciri hadisnya, ya. Jadi Nabi Muhammad itu diam, tidak berkata, tidak berbuat, hanya diam dan melihat. Ciri hadisnya memakai kata ngalima atau kata ya'lamu. Di antara ulama hadis ada yang memasukkan definisi sifat atau wasfi atau sejarah atau tarikh dan cita-cita atau alhami.
Jadi komponen hadis tadi kalau ditarik dari definisi hadis itu kan ada hadis ucapan, perkataan, dan perbuatan. Tapi ada ulama hadis yang memasukkan definisi hadis lagi, yaitu hadis wasfi atau artinya itu sifat, sejarah atau tarikh, dan cita-cita atau hammi. Menurut pendapat ulama yang kuat, ini pendapat ulama yang kuat, hadis sifat, hadis sejarah sebelum menjadi rasul, maksudnya ketika hadis sifat dan sejarah itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rasul, maka itu tidak dikategorikan sebagai hadis. Kecuali hadis tersebut itu diulang kembali atau dikatakan kembali oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara sifat Nabi, sejarah Nabi, kok itu tidak diucapkan kembali oleh Nabi Muhammad, maka hadis itu tidak dikategorikan sebagai hadis, gitu ya. Selanjutnya, para ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i itu banyak ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i itu memasukkan dari sunnah apa-apa yang dicita-citakan Rasul sekalipun baru rencana dan belum dilakukannya, yang disebut dengan hamiyah, karena beliau tidak merencanakan sesuatu kecuali yang benar dan dicintai dalam agama. Jadi para ulama Syafi'i itu sepakat kalau al-hammi, hadis yang berisikan cita-cita, walaupun itu belum direncanakan, belum terlaksana, itu sudah dikategorikan sebagai hadis. Contohnya apa? Contohnya Nabi Muhammad mempunyai cita-cita beliau itu berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, ini salah satu bentuk Nabi Muhammad memiliki hamiyah atau cita-cita, ya. Maka cita-cita itu disebut dengan hadis. Ini menurut pendapat ulama Syafi'i. Kalau cita-cita itu termasuk hadis.